Halo adik-adik dan sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan karakteristik teks cerita fantasi dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulia. Tentunya kita masih ingat dengan cerita Harry Potter. Mari kita simak kisah Harry Potter and the Sorcerer's Stone dalam cuplikan berikut ini. Suatu malam, Harry, Ron, dan Hermione menemukan anjing berkepala 3 raksasa di koridor terlarang di lantai 3 sekolah. Mereka berhasil melarikan diri dan Harry hampir terlempar dari sapunya karena sihir kuat dari seseorang dalam salah satu pertandingan Quidditch. Mereka menganggap bahwa seseorang sedang mencoba untuk melawan anjing tersebut. Jika kita perhatikan, terdapat hal unik dalam cuplikan cerita ini, yaitu munculnya hewan anjing berkepala 3 raksasa di dalam cerita tersebut. Hewan anjing berkepala 3 dalam film Harry Potter ini bernama Fluffy. Disebutkan bahwa hewan ini bertugas untuk menjaga batu berkuah dan salah satu kelemahannya adalah ketika dia mendengarkan musik, maka ia akan tertidur. Tahukah kalian bahwa karakter Fluffy dalam film Harry Potter tersebut juga berkaitan dengan mitologi Yunani kuno? Dalam mitologi Yunani kuno disebutkan bahwa hewan anjing berkepala 3 tersebut bernama Kerberos. Kerberos merupakan saudara kandung dari Hydra, Singa Nemea, Sphinx, Leiden, dan Himaira. Bagian menarik dalam mitologi Yunani kuno tentang Kerberos ini adalah 3 dari masing-masing kepala Kerberos dapat melihat dan mewakili masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Beberapa pembahasan yang akan kita pelajari tentang teks cerita fantasi ini meliputi pengertian teks cerita fantasi, kategori cerita fantasi, dan karakteristik cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang isinya bernuansa keajaiban dengan pemunculan tokoh-tokoh unik seperti robot, pohon, ataupun batu yang bisa berbicara atau berperilaku seperti manusia. Interaksi yang terjadi antara tokoh memunculkan hal-hal di luar pemahaman logika manusia. Hampir sebagian besar unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi memunculkan hal-hal yang unik, aneh, dan mengherankan. Sebagaimana dalam kutipan cerita Harry Potter di atas, juga kita temukan karakter Fluffy atau hewan anjing berkepala 3 yang mungkin tidak dapat kita temukan dalam kehidupan nyata. Lalu, apakah sebenarnya pengertian teks cerita fantasi itu? Wahyuningrum berpendapat bahwa karya fantasi identik dengan karya-karya yang penuh dengan imajinasi pengarang yang tentu saja tidak terdapatkan di dalam dunia nyata. Selanjutnya, Kurniawan dan Cismulatif menjelaskan bahwa cerita fantasi ialah karangan yang memaparkan terjadinya peristiwa dalam bentuk cerita yang bukan sebenarnya terjadi, melainkan peristiwa rekaan pengarang. Di sisi lain, Kurt juga mengungkapkan bahwa cerita fantasi erat kaitannya dengan hal-hal ajaib atau magis atau kekuatan supranatural. Secara umum dapat kita pahami bahwa teks cerita fantasi merupakan teks cerita hasil imajinatif atau khayalan pengarang yang berisi peristiwa rekaan yang berkaitan dengan hal-hal ajaib atau magis atau memiliki kekuatan supranatural. Selanjutnya, mari kita pahami tentang kategori teks cerita fantasi. Trivedi dalam penelitiannya menjelaskan kategori cerita fantasi dalam ranah sastra. Fantasi dalam ranah sastra sering dikaitkan dengan mitos, cerita legenda, cerita tentang peri, keajaiban, astrologi, mitologi, kekuatan alam, dan spiritual. Elemen-elemen yang berhubungan dengan pengalaman manusia lebih ditekankan pada mimpi, imajinasi, atau khayalan
perasaan, dan emosi. Berdasarkan teori tentang kategori teks cerita fantasi ini, maka ada kemungkinan sebuah cerita fabel atau cerita tentang hewan dapat kita masukkan ke dalam jenis atau kategori cerita fantasi apabila dalam cerita fabel tersebut memiliki karakteristik sebagai cerita fantasi. Selanjutnya, mari kita pahami tentang karakteristik teks cerita fantasi. Kapitan mengungkapkan ciri utama cerita fantasi dapat dilihat dari tokoh-tokoh dan tempatnya yang merupakan hasil fantasi yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Sebagian besar unsur dalam cerita fantasi memunculkan hal-hal yang unik, aneh, dan mengherankan. Menurut Kurniawan dan Cismulatif, ada beberapa ciri cerita fantasi berdasarkan segi berikut, yaitu segi isi, segi dasar pembentukan, segi tujuan, segi unsur, dan segi penggunaan bahasa. Berdasarkan dari segi isi, karangan fantasi atau cerita fantasi merupakan salah satu bentuk dari karangan narasi yang berisi cerita tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berdasarkan segi dasar pembentukannya, cerita fantasi adalah perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu sehingga merangsang daya hayal para pembaca. Dari segi tujuan, karangan fantasi bertujuan untuk memperluas pengetahuan orang. Selain itu, karangan fantasi berusaha untuk memberikan maksud tertentu dengan menyampaikan maksud terselubung kepada pembaca atau pendengar. Dengan demikian, karangan fantasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang menyenangkan. Berdasarkan segi unsur, karangan fantasi ditandai dengan adanya penokohan, jalan cerita atau alur, dan konflik. Tidak hanya unsur-unsur itu saja, unsur-unsur cerita fantasi juga meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bercerita. Dari segi penggunaan bahasa, bahasa yang digunakan menulis cerita fantasi bersifat subjektif. Pilihan kata atau diksi yang digunakan sangat dipengaruhi oleh jiwa pengarangnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan cerita fantasi lahir dari pengalaman pengarang dengan sentuhan fantasi di dalamnya. Harsiati dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi meliputi 1. Adanya keajaiban, 2. Ide cerita yang unik, 3. Terdapat berbagai latar, 4. Tokoh yang unik, 5. Bersifat fiksi, dan 6. Penggunaan bahasa. Selanjutnya dapat kita simpulkan karakteristik teks cerita fantasi. Pertama, isi cerita fantasi mengandung keajaiban akibat imajinasi dari pengarang. Kedua, munculnya tokoh-tokoh yang unik dan benda mati yang memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. 3. Latar peristiwa dalam cerita fantasi terkadang bukan dari dunia nyata karena rekaan dari pengarang. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menyimak video pembelajaran yang lain dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.